Tadinya saya kira ya cuman warga lokal karena kan nggak bawa barang bawaan gitu kan. Ternyata muatannya di depan semua tuh. Knalpotnya kalau kita lihat udah basah, artinya udah parah ya mesinnya. Semoga selamat sampai tujuan. Udah makin parah tuh, asap knalpotnya udah makin parah. Nih polisi aja sampai bingung ngaturnya sampai bingung. Padahal tadi kita lihat di Google Maps di sini hijau ya. Kenapa tiba-tiba begini? Ini pasti ada sebuah kesalahan nih. Aduh, parah-parah. Kita baru sampai di persimpangan ke arah Waduk. Kalau teman-teman mau ke Sumedang, teman-teman ambil jalur ke kiri. Terima kasih buat Bapak polisi yang membantu mengurai kemacetan. Tepat di Pasar Malangbong ternyata. Barusan tuh pasar apa ya? Lupa tuh. Posisi saya saat ini berada di Pasar Malangbong, teman-teman. Dan karena setelah Pasar Malangbong kita akan masuk ke Tanjakan Gentong, jadi saya rasa kita perlu istirahat buat bikin motor juga, buat kembaliin stamina juga, kurang lebih 10-15 menit. Setelah itu kita akan lanjut perjalanan sampai ke Tugu Perbatasan. Dan barusan saya lihat juga di Google Maps, ternyata titik kemacetan itu hanya ada di Nagrek sampai ke Pasar Malangbong. Dari posisi kita saat ini sampai ke Tugu Perbatasan, kalau kita lihat sepintas di sini masih lancar, walaupun ada beberapa titik kemacetan, tapi masih wajar. Dan di sini ada beberapa juga yang sedang rest, karena kita akan masuk ke Tanjakan Gentong ya. Itu mobilnya, aduh, barbar semua, kacau. Duluan Kang. Oke, kita lanjut teman-teman. Ternyata bapak ini salah satu pemudik teman-teman. Tadinya saya kira ya cuman warga lokal karena kan nggak bawa barang bawaan gitu kan. Ternyata muatannya di depan semua tuh. Plat nomornya D. Knalpotnya kalau kita lihat udah basah, artinya udah parah ya mesinnya. Semoga selamat sampai tujuan. Waduh, di sini macet lagi teman-teman. Baik, ini udah makin parah tuh. Asap knalpotnya udah makin parah. Ih, ini bagaimana ceritanya di mobil? Sampai buka 3 jalur dong. 1, 2, 3. Lah, kalau gini ya repot. Ini bukan cuma makan jalannya motor, ini makan jalan dari arus berlawanan ya. Nih polisi aja sampai bingung ngaturnya sampai bingung. Padahal tadi kita lihat di Google Maps di sini hijau ya. Kenapa tiba-tiba begini? Ini pasti ada sebuah kesalahan nih. Aduh, parah-parah. Yuk kita ambil jalur kiri aja deh. Kembali ke jalan yang benar. Aduh. Bahu jalannya sampai habis teman-teman. Ini benar-benar nggak disisain jalan buat motor ya. Nah, lebih konyol lagi di sebelah kanan itu ada truk dengan muatan ya, malah parkir di situ lagi. Wih, kita mau nggak mau harus lewat jalur yang seperti ini. Udah keluar dari bahu jalan ya. Kacau. Aduh, kacau banget ini. Kalau di hari-hari biasa kita touring ya, kita banyak nemuin banget tuh pemotor-pemotor yang ngaco ya, yang gunting jalan orang lah, kebut-kebutan nggak jelas gitu kan. Tapi justru di momen mudik seperti ini kita lebih banyak menemukan pengendara roda 4 ya, pemobil atau pengendara mobil. Ini yang paling banyak ngaco ya. Nah, kita mulai nemuin lagi nih pemobil atau pengendara mobil yang ngaco. Nih, yang lain udah disiplin. Ini cuma satu nih yang buka jalur. Parah ya.
kacau. Intinya nggak sabar teman-teman, nggak sabar yang berujung membahayakan orang lain, membahayakan diri sendiri udah pasti. Ini perdana nggak berani sampai seset kanan. Biasanya kalau kita jalan touring ya, seset kanan ini gaspol aja gitu. Sekarang aduh, agak gimana gitu rasanya ya. Tuh. Vibesnya beda teman-teman. Waduh, ini dari arus Tasik menuju Bandung. Nggak tahu nih pulang bagaimana ya. Kalau lihat situasi begini, repot banget. Nah ini biasanya kita kan ambil seset kanan ya kalau kita nyalip begitu tuh, kalau di hari-hari biasa. Waduh, ini elep. Trouble malah ya dalam situasi begini. Garut coret. Nanti di sebelah kiri di depan sana akan ada cafe yang unik, tempat wisata juga, ada ornamen pesawat ya. Nah teman-teman bisa lihat tuh, Arifin Manasik Center tuh, pesawat resto ya. Jadi kalau channel ini lebih berfokus kepada perjalanan dibandingkan kepada destinasi. Nah, kita akan masuk di kawasan Gentong. Ini akan ada turunan dulu ya. Kalau nggak salah dari arah Bandung memang turunan, dari arah Tasik itu tanjakan. Lupa ya. Ini sering terjadi kecelakaan di sini nih, apalagi pemotor nggak paham nih. Padahal ya ini kan turunan awal ya, masih banyak turunan ekstrim di depan sana. Yuk kita salip dulu, tanggung soalnya. Nah di sini kita mulai agak mengurangi kecepatan ya. Sesekali kita pompa remnya. Oke, masih lancar. Wah ini banyak bis-bis artis nih, bis-bis Basuri. 100 meter pos terpadu letter U Gentong. Nah nanti setelah pos letter U itu akan ada pengalian arus. Jadi cuma satu arus aja, dibagi seperti Lingkar Nagrek. Tapi ini ya nggak seperti Lingkar Nagrek banget. Kalau Lingkar Nagrek kan panjang banget ya, kalau ini nggak terlalu panjang. Nah di sini kita satu arus. Ada Tugu Keselamatan. Tugu Keselamatan mana ya? Harusnya ada mobil tuh, biasanya mobil motor peringatan gitu tuh, supaya berhati-hati karena di sini jalur rawan kecelakaan. Tempat ngeres paling enak tuh di sana tuh, di atas ya. View-nya dapet banget. Kalau dari arah sini kayaknya kurang. Kita udah di Kabupaten Tasikmalaya ya. Dari sini kita akan masuk Ciawi, terus Raja Polah ya, Ciamis, Banjar, dan sampai di Tugu Perbatasan. Nah, kita sudah di alun-alun Ciawi. Kebanyakan ngeres ya kita ya. Kemungkinan normal nih, kita bakal sampai di
perbatasan kurang lebih jam setengah 12 sesuai dengan estimasi waktu Google Maps gitu. Padahal kita udah ngelewatin macet ya. Ya kita nikmati saja. Alun-alun Ciawi sampai ke Raja Polah, daerah Jamanis ya. Ini ada banyak rest area besar, bukan warung-warung warga lokal tapi rest areanya bis ya. Ini tempat yang cocok buat ngeres kalau teman-teman bawa kendaraan roda 4 ya, mobil, ini cocok banget. Karena parkirannya luas, jalannya juga lebar. Jadi kalau tertangkap sama kamera ya, pemandangan di belakang gedung-gedung ini itu ada gunung yang cukup tinggi, cakep banget. Kalau dari sini sampai Ciamis ya begini, lurus aja teman-teman. Kita bawanya juga bisa santai kan. Tuh, ada tempat rest area lumayan besar kayak gini kan, cocok banget gitu. Parkirannya luas ya. Jadi buat yang mudik pakai kendaraan roda 4 udah paling top lah. 10.52 teman-teman. Ini estimasi waktunya hampir sama seperti waktu saya sama temen ya ke Kebumen. Waktu perjalanan touring ke Jogja. Cakep banget view-nya. Tadi bis Kramat Jati, Twin Boys. Setelah turunan ini nggak jauh kita akan masuk di Ciamis. Ini jalur-jalur rest area ya. Tuh, Raja Polah. Rest areanya bis-bis akap semua teman-teman. Tempat ngeres ini cocok banget sebelum melewati Jawa Tengah ya, udah ngeres dulu gitu. Banjar tadi 31 kilo ya. Ya kemungkinan kita nyampe jam 12 jam 12 kurang. Nah ini perbatasan Kabupaten Ciamis teman-teman. Jadi kita sudah masuk di Kabupaten Ciamis tepat jam 10.54. Selamat datang di Tatargaluh Ciamis. Kalau kita mau ke Kota Tasik, ambil ke kanan. Kita masih lurus. Jadi lancar banget ya. Semoga sampai ke Tugu perbatasan seperti inilah. Ini asik banget kalau gini kan, nggak banyak nguras energi. Dan konsumsi bensin baru turun 1 bar ya. Baru turun 1 bar. Ini jalannya lurus aja sih, lurus terus. Nanti sudah mendekati kota Ciamis kota ya, akan ada banyak lampu merah. Nah, di sana banyak lampu merah, mulai padat tuh. Kalau di sini begini masih banyak rest area di Desa Sindang Kasih ya. Masih lurus dan setelah ini kita akan masuk di pusat kota Ciamis. Waktu perjalanan touring ke Jogja ya, ada komentar kalau ternyata Ciamis itu tidak ada, kota Ciamis itu nggak ada gitu. Jadi perkotaan di Kabupaten Ciamis. Jadi Ciamis itu hanya ada kabupaten, hampir sama seperti Pangandaran gitu.
Sekarang kita di Jalan Raya Sindang Kasih. Nah, setelah ini kita akan banyak menemukan lampu merah. Barusan saya buka Google Maps. Dari sini estimasi waktu kurang lebih 1 jam. Jadi kita nyampe di Tugu Perbatasan kemungkinan jam 12:15, teman-teman. Ternyata jadinya ngaret ya. Yang harusnya 3,5 jam ya berarti ngaret 30 sampai 45 menit. Tapi ya wajar lah, belum begitu fatal. Kalau ngaretnya sampai 2 kali lipat kan repot ya. Kita pulangnya bingung nih. Kemalaman pastinya. Jadi untuk perjalanan mudik gabut kali ini resikonya ketika pulang nih. Pulangnya repot ya. Udah capek gitu kan. Capeknya double tuh teman. Kenapa? Karena sebenarnya titik kemacetan untuk mudik memang dari Bandung sampai ke perbatasan ya. Setelah itu dari perbatasan Jawa Tengah sih lancar. Macet-macet mungkin di sekitaran kalau kita mau ke Jogja ya sekitaran Banyumas ya, Banyumas tuh. Mungkin sekitar sana. Nah, ini jembatan apa nih? Ini agak ikonik juga. Tepat di rumah makan Mergosari Cireong. Oke, jembatan Cireong ternyata. Betul ya, sama seperti nama rest areanya. Ih, cakep banget nih. Bis Trans. Wah, kacau tuh. Bis artis lagi tuh, bis artis Basuri. Kalau bocil-bocil seneng banget tuh. Ini di depan kita plat Jakarta ya. Sudah perjalanan cukup jauh tuh. Jadi kita jangan kalah sama perantau dari Jakarta. Aduh, ini dari bahu jalan kita mau ambil ke jalan, lumayan nih beda tingginya, lumayan bisa tergelincir. Oke. Ini masih banyak kendaraan-kendaraan besar gini ya. Tuh di depan juga tuh. Sayang banget. Event arus mudik masih harus berhadapan dengan truk-truk besar gitu. Udah ada bis gitu kan, tambah truk besar, wah repot. Kita udah mulai masuk di pusat kota Ciamis. Salah satu ciri khas kalau kita udah nemuin ojol ya. Kalau udah ada ojol operasi artinya kita udah di pusat kota. Nah, setelah ini kalau nggak salah ada Gapura ya. Di depan kita akan ada Gapura. Selamat datang di Ciamis. Kita akan melewati jalur yang banyak banget nih lampu merahnya. Wah, banyak yang ngeres ya pemudik. Sebenarnya enaknya ngeres juga sih, karena motor kita kan udah panas ya. Selamat datang di Ciamis manis. Tuh. Gapura perbatasannya. Kalau waktu itu kita ke Jogja, kita jalan itu jam 5 pagi sampai di Banjar setengah 11 kalau nggak salah.
setengah 11 atau jam 10 ya, sekitar jam segitu deh. Entah setengah 10, lupa. Nah, untuk kali ini kita berangkat jam 8 ya, bedanya udah 3 jam. Kalau nggak salah waktu kita ke Jogja jam 12 itu udah sampai di perbatasan Kebumen ya, Kebumen dengan Cilacap. Oh, nanti kita kemungkinan baru sampai di perbatasan Jabar Jateng, tapi wajar sih. Aduh, kita telat nge-record. Barusan Gapura selamat jalan dari Ciamis ya, perkotaan. Artinya tidak lama lagi kita akan masuk di kota Banjar. Sekarang jam berapa nih? Aduh, panas banget sekarang. 11.40 ternyata. Udah mulai terasa terik ya. Ya. Dan sepanjang Ciamis lancar banget teman-teman, cakep banget, cocok gini. Kita akan ngeres kemungkinan di perbatasan aja deh ya, walaupun sebenarnya baiknya tuh di Banjar karena motor kan udah panas ya, tapi kita coba tarik sampai ke perbatasan aja. Sebelah kanan ini adalah destinasi wisata Ciung Wanara. Setelah ini akan ada Gapura Kota Banjar, tapi ada tanjakan yang cukup fenomenal di depan sini nih. Oh, ada pos pengamanan ternyata. Oke gas. Jadi waktu perjalanan ke Kebumen ya, touring Kebumen Jogja, setelah Ciung Wanara ini ada tanjakan. Tanjakan ini fenomenal ya, katanya ya hampir-hampir mirip seperti tanjakan Nagrek dan tanjakan Gentong untuk apa namanya untuk ciri khasnya gitu ya, karena rawan kecelakaan. Ini nih tanjakannya. Jadi penyematannya ya hampir sama seperti tanjakan Nagrek dan tanjakan Gentong. Tanjakan ekstrim yang fenomenal. Jam 12 tepat kita sampai di kota Banjar teman-teman. Ih, cakep ya. Kayaknya kita istirahat di sini dulu. Sebentar ya, kita istirahat karena motor juga udah panas. Kita ambil foto sebentar. Kayaknya tanggung teman-teman. Jadi kita lanjutin aja perjalanan sampai ke perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah ya. Di sini enak banget buat ngeres. Cuman waktu saya lihat baterai GoPro tinggal 20%, jadi ya tanggung, kita habisin aja sampai ke Gapura. Kita istirahatnya di sana aja teman-teman. Dan Banjar sih seharusnya tuh lebih teduh. Kenapa? Karena di sini banyak banget pohon-pohon besar ya. Siadu banget lah pokoknya kalau lewat sini ya. Nah, kita waktu itu tuh ngeres di sekitaran Banjar ini ya. Kita ngopi waktu itu tuh. Di depan ini ada Adipura ya, Adipura Banjar, ke kanan ke arah Pangandaran. Nanti kita nggak tahu apakah akan ke kanan atau bagaimana. Kita lihat situasi, kita lihat Google Maps. Kalau lewat Pangandaran memutar, kemungkinan macet sih enggak, cuman ya kita bakal kemalaman gitu di jalur yang
agak-agak ngeri-ngeri sedep ya. Di sini ada banyak tempat wisata ternyata ya, situ Mustika tadi tuh. Nih, plat nomor R Cilacap teman-teman. Nah, ini rest area Banjar Atas ya. Ini tempat ngeres yang wah teduh banget kok di sini. Tuh. Pada ngeres di sini ya. Kemungkinan kalau kita ngeresnya nanti di sana aja, di Tugu Perbatasan kan. Di sini banyak tempat ngeres dadakan ya. Waktu kita ke Kebumen nggak ada tuh. Ini hati-hati rawan banjir. Kayaknya di sini kalau hujan banjir ya. Ini kayaknya destinasi wisata ternyata. Nah, waktu itu kita ngeres di warung yang depan ya. Di sini banget nih. Kalau udah begini nostalgia banget. Nah, kita ngeres di sini, teman-teman. Ya. Setelah Banjar kita akan masuk di perbatasan. Banjarnya cuma lurusan sebentar. Ini kantor wali kotanya nih sebelah kiri. Setelah itu kita sampai di perbatasan. Dan jalan Banjar saat ini mulus banget ya. Tapi nggak tahu nih kalau jalur ke Pangandaran ya, apakah masih sama seperti dulu. Kalau dulu tahun 2009 itu masih rusak ya. Terakhir lewat sana sih. Jadi ya begitu kondisinya teman-teman. Menurut saya pribadi, apalagi saya kan suka touring gitu kan. Untuk suasana di arus mudik itu berbeda dengan suasana ketika hari-hari biasa, mau itu hari kerja ataupun weekend. Kalau di hari-hari biasa kita bawa motor tuh enak gitu teman-teman. Kenapa? Karena ya mau seset kanan itu tuh enak gitu, mau salip dari sebelah kanan, karena memang sewajarnya itu kita menyalip dari sebelah kanan. Tapi untuk suasana mudik kayaknya agak riskan, apalagi kalau medannya seperti jalur dari Nagrek sampai ke Ciamis lah ya patokannya. Jalurnya sempit, berkelok-kelok gitu kan. Karena apa? Karena rata-rata yang pakai kendaraan roda 4 atau mobil, pengguna mobil ini agak terkesan egois teman-teman. Berbeda gitu dari hari-hari biasa. Kalau hari-hari biasa lebih disiplin justru hari-hari biasa tuh yang banyak ngaco tuh pemotor ya. Malah di suasana mudik ini yang banyak ngaco yang bawa mobil, yang bawa motor ada aja sih, tapi yang nggak banyak. Tapi kayaknya kalau dari Ciamis sampai ke Jawa Tengah, Jawa Timur ini aman teman-teman ya. Aman karena ya medannya nggak seperti medan dari Nagrek sampai ke Tasik. Itu Nagrek sampai Tasik itu medannya emang berkelok-kelok ya, kelok-kelok dan jalannya sempit banget. Itu aja sih mungkin ya kalau dari saya. Ini kesimpulan dari pengalaman saya, jadi bukan sebuah patokan yang bisa dijadikan suatu dasar pondasi orang lain ya. Orang-orang kan bisa berpendapat sendiri teman-teman. Nah, enaknya Banjar seperti ini nih, pohon-pohonnya rimbun ya, jadi enak banget. Tapi kalau lagi hujan nggak enak. Apalagi hujan petir, wah takut banget, beresiko ya. Nah, di depan udah Tugu Perbatasan teman-teman. Oke deh, ini adalah Tugu Perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat. Kemungkinan saya ambil foto di sini dan kita masih lanjut sih. Kita ambil foto dulu aja sebentar di sini ya. Ini ada posko juga. Rasanya kalau kita ambil foto di sini aman.
Tugu perbatasan wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah. Cuma nggak dapet nih yang bagian sininya. Bagusnya kita mundur teman-teman. Kita ambil dari belakang ya, karena nggak dapat nih ornamen maungnya atau harimau. Kita mau ambil ornamen sini nih. Yuk. Nah kalau gini kan cakep ya, dapat semua. Sip. Walaupun sayang banget ya ada banyak tiang-tiang, jadi kurang cakep. Sesuai estimasi Google Maps ya, 12:15 sih tadi kita nyampe sini. Ini masih bingung nih dapetin angle yang bagus. Oke teman-teman, jadi inilah tugu perbatasan Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Kita akan maju sampai ke perbatasan Jawa Tengah ya. Wah, di belakang kita ada ambulans. Nah ini jembatan yang jadi pembatas antara Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Nah di depan itu Tugu Jawa Tengah tuh. Pengen foto di sana tapi kayaknya susah. Pas belokan banget, coba kita ambil. Susah banget ya. Oke, kita coba foto di sini. Oke teman, karena kita sudah sampai di perbatasan, kita bakal maju sampai sana dan putar balik ya. Jadi kita udah masuk di Kabupaten Cilacap nih. Jadi saya tutup untuk konten kali ini teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan konten saya dari awal sampai akhir. Dan saya doakan selalu teman-teman untuk sehat, dilancarkan rezeki dan segala urusannya. Dan sampai berjumpa lagi di video perjalanan berikutnya. Ini mau putar balik sebenarnya nggak boleh di sini ya. Kalau kita lihat garis separator jalan, bahaya. Oke.